Sehat bersama Biofitologi dan Damai bersama Dama TV. Baik pemirsa Dama TV, kita lanjutkan untuk terapi biofitologi. Silakan Anda menelpon jika Anda ingin mendapatkan langsung terapi energi murni dari biofitologi dengan Pak Agus Suleman sebagai penyalur energi ini. Baik, Pak Agus, sebenarnya dari sekian yang sudah ditangani Pak Agus, berapa persen Pak yang benar-benar mengalami kesembuhan Pak? Ya sekitar 70% ya. 70% ya. Banyak yang kambuh lagi nggak Mbak, Pak? Ada. Ada juga ya. Itu adanya itu karena ya itu tidak bisa menahan selera. Oke, makanan dong berarti ya. Urusannya dimakan ya, di mulut ya. Jadi sakit ini semuanya kan kembali ke mulut. Apa yang dimasukkan? Jadi contoh orang yang diabetes, pola makannya kan sudah harus dijauhi dengan karbohidrat dan gula. Oke. Tapi pada umumnya orang yang sedikit aja. Kalau makan katanya ini sedikit aja, tapi sebetulnya tidak boleh, apalagi coklat. Oh iya. Gitu loh. Jadi saya juga dulu punya pasien diabetes. Tapi makanannya seringnya coklat, durian, mangga. Ya kapan sembuhnya? Oke. Coklat nggak boleh Pak ya? Coklat itu kan manis. Iya, coklat manis ya. Oke, terus itu diabetes Pak. Terus apa lagi Pak? Ada yang kanker kambuh lagi? Iya, ada. Ada lagi ya? Ada. Kanker usus. Ya itu juga gitu. Pola hidupnya yang tidak menyadari bahwa dia sudah mempunyai luka, istilahnya itu. Atau kalau bahasa Jawanya itu sudah ciri. Nah, cirinya itu konsekuensinya apa? Ya jangan makan durian. Jangan makan yang dilarang di medis. Itu jangan sudah. Karena tidak makan itu tidak mati. Tapi makan itu jadi menyebabkan kematian nantinya. Tidak makan itu tidak mati, ini hawa nafsu berarti Pak ya? Ya, hawa nafsu. Pak, ya? Jadi orang yang kayak orang kena asam urat itu jangan makan kacang loh, kacang itu enak Nah itu salahnya di situ. Titik aja Pak. Nah itu titik aja, tapi kalau sudah nyemil satu bungkus itu habis, setengah kilo habis. Saya ngomongin kacang jadi kepengen kacang. Apalagi lihat TV sambil makan ini nggak kerasa satu bungkus habis. Cemilan ya Pak, cemilan berarti Pak ya. Jadi gorengan itu. Sebetulnya manusia itu kalau mau hidup sehat itu gampang kok. Gimana Pak? Ya, tipsnya? Ya tipsnya semuanya itu yang sedang-sedang aja, yang cukup-cukup aja, jangan berlebih. Semuanya kalau berlebih, makan berlebih juga kekenyangan juga nggak bisa napas, nggak bisa jantung berdebar. Jadi itu semuanya itu sudah ada porsinya. Yang Maha Kuasa itu menciptakan manusia itu semuanya sudah dibatasi. Kendaraan pun itu ada batasnya. Kalau digas pol sampai jalan 200 ya nubruk, ban pecah habis. Nah ini penggemar kuliner semua Pak, ada jeroan, rawon, dengkul, soto jeroan Pak, enak itu Pak. Itu menyebabkan kolesterol. Kemudian juga menyebabkan batu ginjal. Jero-jeroan itu golongannya yang menyebabkan batu ginjal. Oke, ada usus, babat, enak Pak. Itu enak, memangnya enak. Wis tahu. Wis tahu ya Pak ya. Padahal kalau dipikir-pikir tuh sudah menyadari itu efeknya setelah makan ini nanti begini. Tapi berhubung enak, dimakan. Iya. Itu bagian dari sepsi tank Bapak Ibu. Jadi pembuangan akhir itu Pak ya, yang dimakan Pak ya. Termasuk yang junk food itu juga bahaya ke tubuh. Junk food itu apa sih Pak? Ya makanan yang
berlemak tinggi, yang berkolesterol tinggi, sudah itu junk food itu. Aduh, enak itu Pak. Oh, enak banget, apalagi minyaknya itu kan sampai netes-netes itu, waduh enak. Makanya orang bisa sakit itu karena makan yang terlalu enak. Pak, terlalu enak nih Pak ya. Pak Agus pernah nggak ngalamin yang makan enak-enak gitu Pak? Wah enak gitu. Atau memang sudah tertata dari awal Pak? Oh, dari awal saya tidak mau makan berlebih. Oh, oke. Dari awal saya mulai kecil sampai besar ini saya tidak mau makan berlebih. Iya. Saya jadi inget ini loh Pak, tumpengan itu kan ada urap-urap, terus itu enak juga ya, seger Itu ya sebetulnya kalau tumpengan itu sebetulnya makanan sehat. Oke. Karena ada keseimbangannya. Urap-urap itu keseimbangannya. Daun-daunnya ada kemanginya, Terancam ya Pak ya. ada terancamnya. Kemudian itu ada ayamnya, ada apa? Itu semuanya terbatas. Tapi kalau makannya segini ya sama aja, enggak bisa. Tempe tahunya tuh diterik, bukan digoreng yang gimana gitu ya. Ada tempe bacemnya juga. Iya, Nah, enak itu. banget ya. Jadi semuanya itu tertata, sebetulnya itu makanan keseimbangan. Ada sayurnya, ada buah-buahannya, ada jeruknya. Itu sebetulnya makanan sehat. Tapi kalau makanan sehat itu makannya dengan volume yang besar, itu bukan sehat lagi. Iya, baik. Kita kembali ke kanker kerongkongan ini, Pak. Apakah pola makan juga bisa mempengaruhi dari kanker kerongkongan? Bisa terjadinya obesitas itu bisa mengganggu. Oke. Kenapa, Pak? Kok obesitas bisa membuat seseorang menjadi terkena kanker? Nah, karena makanan berlebihan tuh, yang masuk itu berlebihan, jadi sehingga kerongkongan itu mungkin mengalami iritasi. Nah, itu terjadinya perubahan sel itu. Baik, apakah pasien kanker kerongkongan yang pernah diterapi oleh Pak Agus itu menderita sekali Pak? Berapa lama? Sangat menderita, nggak bisa makan kok. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Akhirnya diapain Pak? Pakai sonde? Sonde. Oh di sonde ya Pak ya? Sonde. Jadi setelah saya terapi itu bisa makan normal. Oh, cepet ya Pak. Jadi bagaimana kinerja dari energi biofitologi ini terhadap kanker terutama Pak? Dia bisa bisa menurunkan istilahnya itu bisa membuat sel-sel kanker ini menjadi melemah. Oke. Ya, sampai dia rontok sendiri. Oke, jadi melemahkan itu ya, sel kanker ya? Ya, karena energi ini sangat cerdas sekali. Jadi dia bisa membedakan ini selnya manusia yang betul sehat, ini yang selnya manusia yang nggak perlu ada di dalam tubuh. Jadi dia bisa membedakan. Jadi nggak rusak kayak kalau di kemo itu. Ya, kalau kemo semua. Kalau ini enggak. Oke. Baik, mungkin pemirsa Dharma TV yang punya kanker, coba untuk terapi biofitologi karena memang kalau di pengobatan medis pada saat ini yang saya tahu loh ya, mungkin ada perkembangan baru saya belum tahu. Kalau itu di kemo ya Pak ya, namanya ya, itu bisa merusak baik sel kankernya maupun sel bagusnya. Itu kekurangannya dari kemo. Tetapi pada biofitologi ini justru melemahkan sel yang mengganggu itu, tetapi tidak merusak sel yang baik. Bahkan justru bio hidup ya dia ya Pak ya. Makanya sebetulnya kalau dilihat kalau kemo itu yang kelihatan sangat mencolok itu pasti rontok rambutnya. Oh, itu kenapa Pak? Kalau ya gitu, sel-selnya hancur tuh, terusak. Oke. Nah, kemudian ada regenerasi lagi, baru mulai tumbuh lagi. Yang pertama kemo pasti rontok rambutnya. Ya, cuman masalahnya kadang-kadang pasien kanker ini dilema Pak ya.
di antara mau menuruti medis kedokteran atau untuk alternatif semacam ini. Bagaimana Pak, menurut Pak Agus? Sesuai pengalaman pribadi deh Pak. Kalau saya secara apa namanya medis ya pasti harus ada, gitu loh. Tapi saya bantu. Saya yang pernah nangani kena kanker apa namanya serviks itu di kemo juga saya terapi. Setelah di kemo saya terapi, badannya lebih segar. Nah, kemudian katanya dokter sudah tidak perlu di kemo. Saya lanjutkan, saya terapi, saya telatenin. Akhirnya ya saya bersyukur yang bersangkutan mengalami perubahan. Oke. Nah, kayak Pak contohnya yang suka yang sangat kelihatan banget itu Parkinson. Parkinson yang tremor itu, betul. Seluruh dunia belum ada medis bisa menyembuhkan. Contohnya Muhammad Ali sampai meninggal juga nggak bisa sembuh. Tapi saya nangani tremor beberapa kali itu sembuh semua. Kalau usianya sudah 90 tahun bisa ya? Masih sehat tuh Pak? Masih saya sehat belum belum pernah coba ya? Tapi kalau umurnya 70 pernah ya? Masih bisa. Oke. Karena saya sudah pernah nyoba yang umur 73 bisa sembuh. ya Pak ya. Baik, ini luar biasa ya. Baik, sambil nunggu kita bisa Bapak Ibu Anda bisa memberikan kritik ataupun saran di 081 53 kali 22890 melalui SMS. Saya ulangi lagi Bapak Ibu di 081 5-nya 3 kali 22890 hanya SMS. Kami menerima kritik dan saran. Baik, pemirsa Dama TV, persiapkan Anda untuk terapi secara serentak bersama Biofitologi Indonesia Bapak Agus Sulaiman di depan layar televisi Anda atau layar HP Anda, dan tentunya kita akan ketemu di segmen 6. Dan jangan kemana-mana, kita ketemu setelah satu ini.